Oke, saya lanjutkan materi baru untuk kali ini, yaitu mengenai heat exchanger atau penukar panas. Ya, penukar panas. Apa yang kita rancang dari penukar panas ini? Nah, kita itu sebenarnya nanti ujung-ujungnya saat kalian mengerjakan skripsi, itu menukar panas itu sebenarnya kalian itu menghitung luas permukaan transfer panasnya. Jadi harga, jadi yang dikatakan di sini, yang dikatakan di situ adalah harga, ya di sini itu adalah namanya yang kita hitung ini adalah A-nya atau luas permukaannya. Jadi harga itu dipengaruhi A. Jadi ya harga ini itu dipengaruhi oleh luas permukaan transfer panasnya. Membutuhkan berapa? Nah, nanti luas permukaan transfer panas itu fungsi apa? Fungsi dari beban panas. Ya, misalnya pemanas ya, kamu mau memanaskan dari suhu 30 ke suhu 100. Nah, berarti beban panasnya berapa? Itu membutuhkan Q berapa? Dari suhu 30 ke 100 dengan jumlah massa kan tentunya juga tergantung laju alirnya, seberapa besar flow rate-nya. Nanti ketemu Q gitu ya, nanti kita lihat. Nah, merancang HE itu untuk memenuhi tugas tertentu. Tugas tertentu itu maksudnya tadi, targetnya mau memanaskan atau mendinginkan, gitu kan. Mendinginkan misalnya dari suhu 70 menjadi suhu lingkungan, kan misalnya menyimpan produk di suhu lingkungan misalnya. Nah, merancang HE optimum itu juga digunakan untuk memenuhi tugas tertentu. Maksudnya optimum itu HE jenis apa yang digunakan agar optimum. HE itu ada apa sih? Ada double pipe, ya. Ada double pipe. Ada shell and tube. Optimumnya gimana? Kan saya juga yakin kalian sudah pernah dapat ya di mata kuliah proses transfer ya. Transfer panas, apa itu namanya? Yang ngajar Bu Endang itu? Perpindahan kalor ya, perpindahan kalor ya. Jadi kita menggunakan double pipe ketika cukup double pipe ketika luas permukaannya kurang dari 200 feet persegi. Kita menggunakan cell and tube, banyak tube toh, berarti di dalamnya jika luas permukaannya lebih besar dari 200 feet persegi. Jadi inti dari perancangan HE itu pada dasarnya adalah mencari luasan transfer panas dan dimensi ukuran HE. Nah, data-data yang diperlukan untuk merancang HE ini ada K. K itu apa? K itu konduktivitas ya. K itu konduktivitas. K itu konduktivitas. Rho itu massa jenis atau berat jenis ya. CP itu kapasitas panas. Mu itu apa? Mu itu kekentalan ya. Massa jenis. Mu, kekentalan. Viskositas.
Nah, dan lain-lain. Kemudian ada flow rate, ya laju alirnya. Tadi kan tentunya sedikit sama banyak berbeda beban panasnya. Nah, kemudian temperatur masuk dan keluar itu adalah targetnya kita saat kita merancang HE itu ada targetnya, mau mendinginkan atau memanaskan sampai suhu berapa. Ya, kemudian ada tekanan operasi dan ada pressure drop. Nah, beban panas ini simbolnya Q ya nanti Q. Nah, pada merancang ya, pada saat merancang ini dianggap tidak ada panas yang hilang. Ya. Tidak ada panas yang hilang ya. Jadi kamu kalau tadi harapannya sudah di-download, itu tinggal nambahi catatan aja. Tidak ada panas yang hilang. Kemudian delta P ini pressure drop ya. Delta P ini untuk cairan, untuk yang fluidanya cair, itu maksimal delta P yang diperbolehkan adalah 10 PSI untuk cair. Kemudian untuk fluida gas, delta P yang diperbolehkan maksimal pressure drop-nya, penurunan tekanannya, itu diperbolehkan hanya 2 PSI saja. Kemudian fouling factor itu adalah simbolnya RD ya. Fouling factor itu faktor fouling ya. Fouling itu kayak kerak gitu ya, terbentuknya kerak. Nah, RD itu tergantung dari bahannya. Kan itu kan tergantung dari bahan toh. Kemudian ada kalian mempertimbangkan tekanan dan suhu maksimal minimal, kemudian termasuk merancang adalah kalian memikirkan bahan konstruksinya. Nah, tentunya bahan konstruksi itu tergantung jenis fluida. Fluida tekanannya berapa? Gas atau cair? Korosif atau tidak? Itu kan bahannya. Nah, gitu ya. Nah, beban HE itu yang disebut beban panas ya, beban si HE. HE itu memiliki beban. Dia memiliki tugas. Tugasnya tadi kan memanaskan atau mendinginkan. Gitu kan? Nah, beban HE itu adalah jumlah panas tidak hanya yang harus ditransfer loh ya, tapi jumlah panas yang harus dipindahkan. Tidak hanya yang harus diberikan, tapi bisa juga yang harus dilepas. Karena kan tadi mendinginkan juga. Mendinginkan kan berarti melepas panas. Jadi intinya beban HE itu panas yang diambil atau diberikan ya. Jadi yang ditransfer entah itu mengambil, kamu kalau transfer kan bisa ditransfer atau bisa mentransfer ya. Nah, sesuai dengan kegunaan HE tadi, memanaskan atau mendinginkan. Panas itu bisa tergantung media pemanasnya. Ya, dia panas sensibel itu ada perubahan suhu, ya, ada perubahan suhu, makanya di sini ada delta T. Nah, panas sensibel itu Q sama dengan MCP delta T. Kemudian panas karena perubahan fase. Nah, biasanya inilah yang sering digunakan ya, karena panas laten ini Q-nya ini jauh lebih besar. Nah, M kali lambda. Lambda ini adalah kalor perpindahan. Kalor perubahan fase maksudnya. Jadi bisa lambda itu bisa diganti L, kalor lebur ya dulu. U, kalor uap gitu kan. Jadi tergantung. Kalau uap jadi saturated steam, jadi cair itu kan perubahan fase dari uap ke cair. Itu pakainya U. Kalau dari es jadi cair itu kalor lebur ya, maka L. Kemudian pemanas atau pendingin
baik pemanas maupun pendingin itu panas yang dipindahkan dari fluida panas atau hot fluid itu sama dengan panas yang diterima oleh fluida dingin. Jadi nggak kemana-mana, kan tadi asumsinya tidak ada panas yang hilang. Jadi panas yang diberikan sama dengan panas yang diterima. Nah ini sesuai dengan asas apa ya? Asas Black ya, nggak kemana-mana ini. Hukum kekekalan energi yang tentang panas ini asas Black. Tidak ada panas yang dibuang. Jadi panas yang diberikan sama dengan panas yang diterima. Jadi kalau mau mencari kebutuhan pemanas atau pendingin tergantung fungsi, kan tadi Q sama dengan MCP delta T. Kalau mencari kebutuhan masanya ya M sama dengan Q per CP dt. Kalau tidak ada terjadi perubahan fase atau hanya perubahan suhu. Kalau ada perubahan fase hanya massa yang diperlukan sama dengan Q per lambda. Sampai sini ada pertanyaan? Kemudian rute fluida ya berdasarkan kemudahan perawatan HE. Kan HE tadi ada yang double pipe, ada yang cell and tube. Nah, maka fluida yang bersifat korosif, dia bertekanan, itu dianjurkan yang diberikan pada bagian tube, bagian yang dalam. Ya, bagian yang dalam. Misalkan katakanlah yang double pipe. Ini baik yang cell and tube maupun double pipe ya. Ini adalah sel, ini adalah pipa yang ada di dalam, kan hanya dua saja. Nah, yang korosif itu diletakkan di bagian sini. Nah, ini adalah fluida yang korosif. Karena apa? Dia hanya akan mengkorosi pada bagian dalam sini. Nah, kalau kamu letakkan di bagian selnya atau pipa luarnya akan mengkorosi bagian luar, yang dalam juga terkorosi gitu. Kalau yang terkorosi hanya tube yang ada di dalam, nanti perawatannya ya hanya membersihkan yang bagian tube-nya saja, diambil, dibersihkan. Ya, paham ya? Jadi itu besok kalau merancang HE saat merancang tugas akhir bisa ya meletakkannya, dan kalau pendadaran ditanya ya bilang sudah bisa ya, tahu itu ya. Nah, sekarang kita mencari beban panas atau panah yang harus dipindahkan. Dipindahkan itu bisa di supply atau diambil ya. Diambil itu kalau dia pendinginan, disuplai kalau dia pemanasan. Jadi kalau mau mencari itu, Q sama dengan U kali A kali delta T. Nah, U itu adalah koefisien transfer panas keseluruhan, A adalah luas kontak perpindahan panas, delta T adalah perbedaan suhu. Nah, U ini adalah tergantung dengan bahan yang digunakan, bahan pipa yang digunakan. Ya, dengan keadaan proses, macam proses, dan utilitas, berdasarkan tabel-tabel, kamu bisa membuka buku-buku seperti Karen, Peters, Brown, Perry, dan lain-lain. Nah, tabel berikutnya ini, adalah mengenai harga UD untuk fluida-fluida yang ada di tabel ya. Jadi misalnya sama-sama pakai air, tapi yang satu untuk hot fluidnya tentunya air panas ya, air dingin. Nah, kalian nanti pilih U yang paling cocok dengan keadaan proses. Nah, dari tabel ini kamu bisa memilih ini.
ini tuh dia lebih hemat energi ya ini ya. Kayak lampu aja ya. Karena koefisien transfernya besar itu ya. Sampai itu. Kemudian berikut ini akan ditampilkan profil suhu. Nah, ini sering keluar saat pendadaran. Kalian suruh membuat profil temperatur ini. Intinya apa toh? Dalam menerjemahkan kasus dan keinginan ya tentunya. Ini kan kasus. Ini kasus juga. Yang atas parallel flow sama-sama dari sebelah kiri ini. Nah, ini kalau dilihat dari temperaturnya yang masuk di dalam sel ini adalah apa? Pemanas ya. Karena apa? Itu suhunya lebih di atas ya. Warnanya pun juga merah di situ. Nah, ini kan pemanas. Ini pendingin. Nah, yang pendingin, bukan pendingin, fluida dingin atau yang dipanaskan. Nah, kok pendingin ya? Fluida dingin. Itu fluida dingin atau yang mau dipanaskan. Ini alirannya sama-sama dari sebelah kiri. Maka dia alirannya paralel. Ini nggak usah saya tulis lagi. Ini adalah sama-sama pemanasnya. Pemanas dari sebelah kiri. Yang dipanaskan dari sini, dari sebelah kanan. Jadi alirannya counterflow. Ya. Kita sama-sama membuat profil suhunya. Ini kan panahnya kalau paralel flow ke kanan semua. T1 pemanas tentunya akan turun suhunya, jadi T2 ya. Panahnya ke kanan. Kemudian sama-sama panah ke kanan karena paralel flow, T1 naik jadi T2. Nah, tentunya naiknya ini tetap harus di bawah harga T2 besar ini. Tetap harus di bawah suhu keluar dari fluida panas atau pemanasnya. Intinya kalau membuat profil suhu itu nggak boleh apa ini? Nah, nggak boleh cross flow. Kan kita nggak mungkin memanaskan suhu tapi sampai di atas dari suhu keluar fluida panasnya. Jadi nggak boleh kayak gini ya, ini salah. Ini nggak boleh ya kayak gini. Kemudian yang ini juga intinya nggak boleh cross kayak gini ya. Nggak boleh. Jadi kalau kalian perhatikan, ini panahnya ini ke kanan untuk fluida pemanasnya, dan ke kiri untuk fluida yang dipanaskan. Jadi alirannya counterflow. Ya kan? Paham ya? Dan nggak boleh cross. Intinya seperti itu. Nah, delta T adalah, jadi kan tadi Q sama dengan U kali A kali delta T. Nah, U-nya tadi diperoleh dari grafik atau tabel ya tadi. A adalah luas permukaan panas, A itu kita yang ingin kita cari. Nah, delta T-nya adalah FT, faktor koreksi suhu, dikali LMTD. LMTD itu adalah ini tadi rumusnya. Ya, kalian harus menyimbolkan ya, pemanas T1, T2, pendinginnya T1, T2. Nah, kalian masukkan ke rumus ini. LMTD adalah itu rumusnya. Nah, yang dimaksud, paham ya ini ya, LMTD. Nah, yang dimaksud delta T seluruhnya adalah FT kali LMTD. Nah, FT-nya itu, ini rumusnya. FT bisa didapat faktor koreksi suhu ya. FT bisa didapat dari persamaan ini
maupun dari grafik. Nah, ini persamaan ini ya, di mana R adalah T1 min T2 besar. Jadi fluida panas masuk, suhunya dikurangi suhu keluar fluida panas tadi ya, dibagi suhu keluar fluida dingin minus suhu masuk fluida dingin. Kalau S apa S? S adalah kebalikan ya, T2 min T1, ini dari fluida panas, ini fluida dingin, ini suhu masuk fluida panas minus suhu masuk fluida dingin. Atau kamu bisa juga mencari FT itu dari grafik ya. Bisa dari grafik. Ini adalah S. Ini adalah R ya, nilai R. Kamu tinggal menabrakkan saja antara nilai S dan R tadi. Tetap menghitung S dan R-nya. Kemudian bisa diperoleh nilai FT-nya. Ya, jadi tadi delta T adalah Q sama dengan UA delta T. U dari tabel, A yang akan kita cari, delta T adalah FT kali LMTD. LMTD rumusnya ini, FT bisa dari persamaan atau bisa dari grafik. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Ada Bu, izin bertanya Bu. Ya. Untuk yang grafik tadi Bu. Ini? Yang sebelumnya. Yang ini? Ini kalau berarti kalau semisal dia saling bersinggungan itu salah ya Bu ya? Bersinggungan tuh gimana? Asal yang T1 nggak apa-apa. Sama T besarnya itu bertabrakan itu nggak bisa ya Bu? Mana? Coba kamu ulangin. Ini kan yang di sini gambarnya itu kan T kecil dan T besar ini kan nggak bersilangan gitu Bu maksudnya. Nggak bersentuhan. Iya. Nah, semisal T ini sama ini. Ya, T itu bersinggungan itu berarti nggak bisa ya Bu ya? Bersinggungan tuh artinya gini. Ya. Artinya T1-nya di sini gitu. Iya, Bu. Mepet sama yang T besar. T1 itu artinya apa toh? Kita mau ini kan pemanas yang dipanaskan. Oke. Kalau gitu kan ya nanti dia akan kayak gini toh, Dek. Ya nggak bisa. Nanti akan jadi cross. Lagi pula gini, Dek. Ini kan pemanasnya ya, T1 ini pemanas. Katakanlah pemanasnya pakai air suhu 100. Air. Yang kamu mau dinginkan masa suhu 90, masa suhu 95 gitu. Kan nggak mungkin. Oh ya, Bu. Ya kan? Ya. Ngapain kita pakai fluida ini yang deket-deket suhunya sama yang mau kita panaskan? Jadi yang mau kita panaskan disebut fluida dingin, benar ya? Kan ada dua fluida, panas sama dingin. Kalau dia pemanas, berarti kan fluida panas. Ini pendingin, bukan pendingin. Ini adalah yang ingin dipanaskan atau fluida dingin. Tadi kalau pertanyaannya bersinggungan itu kan bahkan hampir deket-deket di sini, gitu kan? Nah, sekarang kalau kita pikirkan secara logis, ngapain kita memanaskan atau fluida dingin kan kita memanaskan. Ngapain kita memanaskan tapi pakai fluida yang suhunya deket-deket, yang nggak akan berhasil. Bisa jadi ini bukan air, tapi malah steam. Bisa jadi, ya. Bisa jadi, Dek. Kalau ini steam ya, kalau ini steam yang tadi perubahannya perubahan suhu, perubahan fase saja, itu bisa jadi seperti ini. Lurus ini ya, saya gambarnya jelek kok. Gini, bisa jadi lurus saja. Nah, dia pakai panas sensibel. Kan suhunya nggak berubah itu. Steam suhu 100, di sini keluar air suhu 100.
ininya tetap gini. Paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Yang penting dalam membuat profil tool ini nggak cross. Paham yang lainnya? Ini digambar dari satu shell pass dan 2 atau lebih cup pass ya. Ini kan shellnya 1. Pasnya kan 2 kali nih. 1, 2. Gitu ya. Paham ini? Shellnya kan sekali aja lewatnya. Masuk. Shellnya tuh masuk dari kiri, keluar dari kanan sini. T1, T2 ini katakanlah pemanas ya, tadi kasusnya sama. Kemudian yang didinginkan masuk dari kanan. Yang dipanaskan, bukan yang didinginkan. Kadang salah ngomong. Fluida dingin atau yang ingin dipanaskan. Ini kan 2 kali melewatinya si dalam shell ini ya. 1, 2. Nah, ini disebut 1 shell pass, 2 tube pass. R tadi rumusnya ini ya, grafiknya ini. Nah, sekarang adalah beban HE. Beban HE itu kita simbolkan Q ya. Delta T dapat dihitung tadi dari persamaan tadi. Maka kita tuh ujung-ujungnya apa tadi di awal? Dalam merancang HE. Ujung-ujungnya kalian menginginkan harga alat berapa? Tadi di awal sekali, di slide pertama, saya menjelaskan bahwa harga HE itu adalah dipengaruhi oleh luas permukaan transfer panas yang diperlukan, atau A. Ya kan tadi, nah ujung-ujungnya kita harus mencari A. Nah, A itu berapa? Q itu beban panas yang kita peroleh dari MC delta T tadi atau M kali lambda tadi ya. UD kita peroleh dari tabel sesuai dengan proses atau sesuai dengan fluida kalian. Delta T tadi barusan kita menghitung, delta T adalah FT kali delta T LMTD. FT-nya tadi kalian harus mencari dari grafik atau dari persamaan gitu ya. Nah, ujung-ujungnya kita akan mencari luas transfer panas yang diperlukan. Nah, pemilihan cupnya sekarang, pilihlah panjang, susunan pipa ada trianguler ya, ada yang bentuknya 4, ada yang segitiga gitu ya. Kemudian kamu menentukan ukuran pipa, ini sudah standar ya dari pabrik ya. Kemudian panjang pipa atau tube yang paling banyak dipakai itu adalah 12 feet dan 16 feet. Kemudian pemilihan ukuran cupnya, diameternya, itu bisa kalian lihat dari tabel 10 buku Karen ya tentang heat exchanger and condenser tube. Kita lihat tabel 10 Karen. Nah, BWG ini ketebalan pipa, Dek. Ya, ini kalian bisa tulis. Kalau tadi sudah download enak materinya ini. Ya, ini itu adalah ketebalan pipa. Tebal pipa. Kemudian ini AT ya, surface area per feet persegi. Jadi itu adalah luas permukaan pipa sepanjang 1 feet. Jadi katakanlah ini pipa. Nah, sepanjang 1 feet ini, luas permukaannya ini berapa? Nah, itu maksudnya AT itu. Ya, maksudnya AT itu. Luas permukaan itu selimutnya loh ya, selimutnya itu. Kalau kalian tahu itu bentuk pipa kan tabung, maka kan keliling kali tinggi.
Nah, tingginya dalam hal ini adalah 1 feet karena pengertian surface per feet ya. Nah, itu adalah itu. Nah, itu keterangannya ya, ini adalah diameter dalam, ini adalah ketebalan pipa, BWG ini. Kemudian ini adalah flow area, ini luas permukaannya, ini per feet perseginya, ini AT. Ya. Ini simbolnya AT. Masya Allah. Nah, akan didapat BWG tube, diameter luar cup, diameter dalam cup, luas lintang per in persegi. Untuk AT yang aksen, AT luas lintang cup per feet persegi ya. Nah, dipilih panjang tubnya itu biasanya standarnya 16 atau 12. Luas permukaan pipa itu adalah panjang, ya bisa kalian pilih 16 atau 12 tadi, dikalikan AT-nya. Ini dikalikan AT-nya, luas permukaannya. Nah, luas permukaan adalah, ini mau kita hitung jumlah pipanya yang ada di dalam sel, itu jumlah cupnya berapa. Luas permukaan itu adalah NT kali L kali delta T. Nah, maka luas permukaan itu bisa dibagi-bagi menjadi berapa gelundung pipa gitu ya. Berapa gelundung pipa dengan rumus ini. Ini jadi ini. NT sama dengan A per L RT. Itu perancangan HE. Adakah pertanyaan sampai sini? Mohon maaf Bu, mau bertanya. Ya. Yang topik masa pemanas atau pendingin yang mau saya tanyakan. Ya, gimana? Itu lambdanya itu yang dimaksud apa ya Bu? Tadi udah saya sampaikan. Ya, Lambda itu adalah perubahan fase. Panas perubahan fase. Oh Jadi, iya. kan kalau misalnya kamu memakai steam, ya misalnya kamu memakai steam yang tadi, ini profilnya, ini steamnya ke sana, kan dia memanaskan. Yang didinginkan misalnya alirannya counterflow, didinginkan gini. Nah ini pendingin. Yang ini kan berubah suhu nih, yang ya bukan pendingin, apa fluida yang didingin, yang dipanaskan atau fluida dingin, ya kan? Ini pemanasnya pakai steam. Ini steam suhu 100, kalau dia tetap berarti dia keluar apa? Air suhu 100, kan gitu. Paham ini? Glenn ya yang tanya ya? Iya betul Bu. Nah berarti Q-nya, Q yang fluida panasnya ini M kali lambda. Lambda ini bisa kamu ganti dengan, tadi saya bilang bisa L, bisa U. Itu hanya simbol, Dek. Oh, kalau lebur, kalau uap gitu Bu berarti. Kalau lebur, kalau uap. Ini kalau pengembunan. Oh, iya. Macam-macam perubahan fase toh. Kalau itu dari es menjadi air, kalau uap itu dari air menjadi uap gitu. Lambda itu. Ada lagi? Jadi silahkan ya, saya tujuannya mengupload materi, kemudian saya beri waktu setengah jam untuk membaca. Jadi kuliah kita itu, Dek, ini tolong disampaikan ke yang tidak masuk, itu ya tetap jam segini. Nah, maksud saya menjelaskan ini di akhir kuliah. Ini ya. Jadi jam segini tuh ya kalian sudah kuliah. Kuliah daring itu saya bagikan materi, saya unggah materi, kalian download materi. Ya, kalau cukup dengan soft file ya, kalian bisa belajar dengan soft file ya nggak apa-apa. Kalau kalian ada tipe yang harus di print,
Ya kalian print, kan ya paling 14 slide ya tadi. Itu bisa kalian bagi menjadi satu lembarnya 4 slide, jadi hanya cuma 4 lembar, kan gitu. Saat saya menjelaskan di pertemuan yang singkat ini, kalian bisa tulis. Saya akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Recordingnya akan saya share. Yang kemarin lupa belum saya share. Begitu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Selamat Bu. pagi. Terima Pagi. kasih.